Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya abnai, kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak sekalian, segala puji bagi Allah. Kita harus selalu panjatkan kata-kata pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, keluangan dan kesehatan untuk kembali belajar walaupun dengan jarak jauh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di hari kiamat mendapat syafaatnya. Baik. Kaifa halukum ya abnai? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga antum semuanya sehat selalu. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran materi kita pada pagi hari ini, Ustaz akan ingatkan sekali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kenapa Ustaz selalu mengulangi hadis ini? Ini sebagai cemeti bagi kita, bagi Ustaz pribadi, bagi kalian semua yang di rumah, agar selalu belajar Al-Quran, dan setelah kita mengetahui ilmu tentang Al-Quran, baik makhrajnya, kemudian hukum-hukumnya dan lain sebagainya, maka kewajiban kita adalah untuk mengamalkannya, mengajarkannya kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada keluarga kita, dan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi, Ustaz ulangi, sebaik-baik orang di antara kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, anak sekalian, hadis ini menjadi penyemangat bagi kita. Jangan sampai kita putus harapan dalam belajar Al-Quran. Karena sesungguhnya kita belajar Al-Quran ini, kita akan mendapatkan pahala. Ingat, kita mendapatkan pahala. Kalau kita rajin, kalau kita pintar membaca Al-Quran dan fasih membacanya, maka kita bersama para malaikat. Yang kedua adalah kalau kita dalam membaca Al-Quran, kita merasa berat, kita ada kesulitan dalam membacanya, maka janji Allah, kita akan mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala bacaan kita, yang kedua adalah pahala atas kesulitan yang kita hadapi. Baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita atau materi hafalan kita, surat At-Tolak. Sekali lagi, surat At-Tolak ayat 11. Coba kalian lihat Al-Qur'annya. Ustaz akan bacakan. Sebelum kita membaca ayat ini, kita harus membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Kalian baca berulang-ulang ayat ini sebelum anak-anak sekalian di rumah, anak soleh, mulai menghafal. Dibaca yang benar, lihat hukum-hukum tajwid.
Perhatikan ke layar. Rasulan yatlu alaikum. Ketika ada tanwin bertemu dengan ya, maka harus digunakan, didengungkan ya. Ustaz baca ya. Rasulan yatlu alaikum. Rasulan yatlu alaikum. Bukan rasulan yatlu alaikum ya, yang benar. Rasulan yatlu alaikum. Harus digunakan. Kemudian di ini wa may yu'min itu digunakan, didengungkan. Nun sukun bertemu dengan ya. Digunakan wa may yu'min billah, wa may yu'min billah, digunakan. Kemudian ada, kalian lihat, anak-anak soleh di rumah lihat Al-Qur'annya. Ketika ada nun bertemu dengan ba, maka di sini kita harus ba kita ganti dengan mim. Tulisannya min ba mim billah. Yu'min billah. Tapi ketika nun sukun bertemu ba, maka kita rubah ba menjadi mim. Bagaimana caranya anak-anak soleh? Kita baca yu'min billah, yu'min billah. Ba dirubah menjadi mim. Itu namanya kalau dalam ilmu tajwid dinamakan iqlab. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Bacanya gimana? Salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Baik. Fiha abada. Di sini ada abada, ada tanwin. Kalau kita wakofkan maka dibaca panjang. Fiha abada, bukan fiha abadan, karena kita berhenti. Tapi kalau kita wasol maka dibaca seperti biasa. Fiha abada kalau kita berhenti. Tapi kalau kita sambung langsung fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqa. Baik. Kemudian sebelum akhir ayat ini ada di sana rizqon. Bagaimana cara kita membacanya? Harus dipanjangkan karena tanwin setelahnya itu ada waqaf. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Panjang ya. Baik. Kita baca sekali lagi. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Anak-anak soleh di rumah, dibaca surat At-Tolaq ayat 11 ini. Anak-anak soleh baca berulang-ulang, dibaca yang benar, baru kita mulai menghafalnya ya. Kalau dia panjang seperti ini maka sedikit-sedikit, satu baris atau setengah baris. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Sampai situ bisa. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Terus kalian ulang-ulang
kemudian disambung lagi dan disambung, kemudian dirangkaikan menjadi satu ayat. Jika ayat tersebut panjang. Baik, anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah, demikian pelajaran atau materi kita surah At-Talaq ayat 11 di pagi hari ini. Semoga kita semua bisa murajaah di rumah walaupun kita tidak sekolah secara langsung ya. Jangan lupa murajaah dan tetap semangat dalam belajar Al-Qur'an. Jangan lupa murajaah dan tetap semangat dalam belajar Al-Qur'an. Kemudian anak soleh, kalau sudah dihafal maka disetor ke pengampunya masing-masing. Untuk kelas 5A disetor ke Ustadz Fatur. Ada WA-nya nanti sana ya. Kemudian untuk 5B disetor kepada Ustadz Said. Dan untuk 5C disetor kepada kami sendiri. Ya. Ingat, jangan lupa untuk 5A Ustadz Fatur, 5B Ustadz Said, dan 5C kami sendiri. Baik. Kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.